Bismillah, Alhamdulillah, Ustaz sudah bergabung bersama kita di Zoom pada malam hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, Syekh Ya, Muhammad. Allah barik fikum. ya, amin. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair, Syekh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah, So, taibun. Naam, tafadhal. baik. Nah Ustaz, Alhamdulillah untuk kajian kita pada malam hari ini sudah kami buka tadi Ustaz. Mungkin untuk selanjutnya kami langsung berikan kepada Ustaz. Bismillah. Kepada jamaah kami harapkan untuk bersiap. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kepada Ustadz Faizal Miftah, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tafadhol Maskura. Eh, Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, Syekh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya rahimahullah taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami, bab tentang doa wa zikr ya. Nah, pada pekan yang lalu atau beberapa pekan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang keutamaan zikir dan juga eh, di antara keutamaan zikir dua hadis yang sudah kita bacakan ya pada pekan yang lalu itu dia akan bersama Allah, Allah akan bersamanya dan dia selamat dari azab Allah ya. Eh, Kalau nggak salah itu ya dua hadis yang kita bacakan ini, yaitu hadis Abu Hurairah, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu." Aku senantiasa akan bersama hambaku jika mereka berzikir mengingatku dan dua lisan atau dua bibir mereka senantiasa bergerak untuk berzikir ya menyebut-nyebutku. Kemudian yang kedua hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila benu Adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah." Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan anak Adam dari azab Allah melebihi amalan berzikir kepada Allah. Nah, kita sudah sebutkan dua keutamaan ini ya, dan keutamaan-keutamaan lainnya di mukadimah awal dahulu tentang doa dan zikir. Dan insya Allah ya, kita akan masuk pada keutamaan zikir yang lainnya yang insya Allah akan kita bacakan hadis berikutnya pada hari ini. Naam, tafadhal ya Syekh Muhammad hafizakumullah. Naam, boleh dibacakan hadis selanjutnya ini. Baik Ustaz. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. Naam, jazakumullah khair. Qala mu'allif yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, fadlu majalis dzikir, yaitu keutamaan majlis zikir. Sebelumnya keutamaan zikir itu sendiri ya, berzikir itu sendiri, amalan zikir itu sendiri. Sekarang keutamaan bermajlis yang majlisnya majlis zikir. Majlis itu duduk-duduk ya. Nanti kita lihat penjelasan para ulama. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan." Tidaklah suatu kaum, ya, sekelompok orang ini maksudnya sekelompok orang, tidaklah mereka duduk di dalam suatu majelis, mereka duduk-duduk. Kemudian ternyata Allah, mereka duduk-duduk itu mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji Allah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau mengingat-ingat kalamullah, menyebut-nyebut kalamullah, qiraah Al-Quran, ya, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, atau tilawah tadabur yang kita sudah sebutkan ya, mempelajari tafsir, mempelajari ayat-ayat Allah, atau mengingat-ingat hukum-hukum Allah, halal dan haram, yang mempelajari fikih misalkan, atau apapun yang itu disebut dengan zikrullah. Kemudian ilah melainkan orang yang duduk-duduk bermajlis zikir tersebut, dia akan mendapatkan apa? Hafat bihimul malaika. Para malaikat akan senantiasa menyertai mereka, menaungi mereka. Ya, dihadiri oleh malaikat majelis mereka itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan tidak hanya sampai di sana. Mereka akan diliputi kasih sayang Allah, rahmat dari Allah. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Subhanallah, nama kita disebut Allah. Ya. Nama kita akan diingat Allah, disebut-sebut Allah. Di sisinya subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Muslim. Dikeluarkan Imam Muslim. Yang pertama, kita lihat dari hadis ini, eh, pensyarah hadis ini ya, dalam kitab Minhatul Alam, Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala, menyebutkan takhrij atau hadis ini dikeluarkan oleh imam siapa saja. Beliau menyebutkan hadal hadis rawahu Muslim fi kitab Az-Zikru wa Du'a. Jadi Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab zikir dan doa. Pada bab apa? Bab fadlul ijtima'i ala tilawatil Qur'ani wa ala dzikri. Yaitu pada bab tentang keutamaan berkumpul untuk tilawah Al-Quran atau berzikir. Hadis ini dikeluarkan dari jalan A'mash, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang panjang sebenarnya. Hadisnya panjang, yaitu diantaranya ini, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang menghilangkan kesulitan, satu kesulitan seorang mukmin di kehidupan dunianya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka balasannya nanti Allah akan menghilangkan kesulitan dia pada hari kiamat. Dan seterusnya sampai hadis, sampai lafaz yang hadis yang kita bahas ini. Tetapi di dalam lafaz Muslim berbeda dengan lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ya. Di dalam lafaz Imam Muslim itu bunyi hadisnya seperti ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum
berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang maksudnya di masjid ya. Yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah di dalam masjid tersebut. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka pun saling mempelajari kitab Allah tersebut. Illa, melainkan balasan untuk mereka alaihimus sakinah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat bihimul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Nah, itu balasan yang disebutkan tadi. Akan turun sakinah, ketenangan, kemudian akan diliputi kasih sayang Allah, akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini fadilah yang sangat agung sekali dari zikrullahnya. Kemudian di dalam jalur sanad lain yang maksudnya diriwayatkan oleh eh, melalui periwayatan yang lain, yaitu dari Asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id yang menyaksikan bahwa mereka pernah menyaksikan Nabi SAW telah bersabda, yang mereka berdua yaitu Abu Hurairah dan Abu Sa'id eh, radhiyallahu taala anhuma, Nabi telah bersabda, la yaqudu qaumun, nah, lafaznya lain lagi nih, tidaklah suatu kaum itu duduk. Jadi kalau ini secara umum duduk di mana aja ya. Yazkurunallah, kemudian dia di majelis tempat dia duduk itu dia berzikir kepada Allah. Illa hafathumul malaika wa ghasyiathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Balasannya sama ya. Dia akan dinaungi para malaikat, dinaungi, diliputi kasih sayang Allah, turun sakinah, ya, ketenangan akan turun dari Allah kepada hamba tersebut, dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dari Tariq Ammar Ibn Zuraik, ya, dari Abi Ishaq, lafaznya yang disebutkan dalam Bulughul Maram ini. Ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha fihi illa hafathumul malaika wa taghasyathumur rahmah wa tanazzalat alaihi sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian pensyarah mengatakan di sini, wa bihadza yatabayyana anna lafdzal bulugh aqrabu ila lafzi Ibnu Majah. Jadi lafaz hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Hajar afwan ya, rahimahullah taala, ini lebih dekat lafaznya itu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Tetapi ala kulli hal hadisnya sahih dan maknanya pun sama ya, hanya berbeda pada majalasanya. Sedangkan di dalam di dalam kitab Imam Muslim sendiri sebenarnya lafaznya ini yang lebih tepatnya, wa majtama'a qaumun min fi baitin min buyutillah, itu lebih khusus lagi, berkumpul di rumah Allah atau di masjid. Tetapi di dalam lafaz yang lain ya, seperti yang kita sebutkan tadi, disebutkan ternyata tidak hanya di masjid, tapi di mana saja tempat mereka duduk-duduk ya, untuk duduk-duduk ya. Kita tahu kita ini punya majelis-majelis ya, tempat kita duduk-duduk ya, ada majelis taklim, alhamdulillah itu majelis zikir ya, pengajian itu tempat yang bagus, apalagi ibu-ibu ya, majelis taklim biasanya mereka buat. Nah, ada majelis nongkrong nonton bareng, ada majelis-majelis dunia yang lainnya ya. eh Naam, itu penjelasan pertama dari hadis ini. Kemudian al-wajhul tsani, penjelasan kedua, kita akan kita akan sebutkan ya, atau kita akan sebutkan apa yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut ya. Penulis di sini mengatakan ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun majlisan. Di sini ada lafaz qaum. Qaum itu menunjukkan jamak, yang menunjukkan tiga atau lebih. Berarti mereka duduknya itu enggak sendiri.
bertiga atau lebih ya. Kaum ini secara umum sebenarnya jamaatul rijal ya, fil asal dunan nisa. Karena di zaman dahulu itu yang berkumpul ngobrol bareng-bareng sering nongkrong itu ya laki-laki memang ya. Bukan seperti sekarang ya, ternyata banyak juga perempuan yang nongkrong-nongkrong ya. Hukum asalnya perempuan itu di rumah ya. Waqarna fi buyutikunna, dan diamlah kalian perempuan-perempuan itu ya di rumah-rumah kalian. Itu perintah Allah. Akan tetapi fi ammatil Quran wa misli hadal hadis yuradu bihil umum minar rijali wan nisa. Tetapi maksud kaum di sini tidak spesial untuk laki-laki saja yang dapat keutamaan ini. Ini juga termasuk perempuan ya. Makanya kalau yang berkumpul ibu-ibu nih nongkrong di arisan, di majelis arisan, di majelis pertemuan dan yang lainnya, berarti ingat ya kita harus pilih majelisnya, harus majelis yang utama. Majelis apa? Majelis yang berzikir kepada Allah, ya. Bukan majelis yang di dalamnya mengumbar kemewahan, mengumbar puji-pujian terhadap orang, mengumbar dunia atau ngomongin dunia aja gitu ya. Atau apalagi dosa seperti ghibah, gibain orang, namimah, ngadu domba atau berdusta atau yang lainnya. Nas'alullah salam wal afiyah, maka lebih baik tinggalkan majlis tersebut. Wa haqiqatuhu lirijal wa qad taqaddamat al-isyarat hadza fi kitab al-qadha ya. Nah, hakikatnya membuat laki-laki, tapi sudah disebutkan bahwa ini maknanya bukan cuma buat laki-laki yang berkumpul, termasuk perempuan ya. Dan kalimat majlis, majlis ya dalam sighah nakirah, nakirah itu masih umum maknanya, fisyakin nafi, konteks sabda tersebut atau kalimat tersebut, kalimat nafi meniadakan secara umum ya, faya umu jami al majalis. Maka majlis di sini tidak spesial majlis khusus, tapi majlis apa aja. Pokoknya selama kita bermajlis, selama kita duduk-duduk ya bertiga atau lebih, kita nongkrong ya sama teman kita atau sama keluarga, biasanya sama keluarga kan, apa sama teman atau sama yang lainnya, maka ini mendapatkan keutamaan setiap majelis tersebut apabila terpenuhi tadi syaratnya, yaitu apa? Dia berzikir kepada Allah, yazkurunallah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam hadis Muslim tadi yang lebih spesial, yang lebih khusus lagi ya, itu adalah di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Dan tidaklah suatu kelompok orang itu berkumpul di rumah dari rumah Allah, masjid. Maka eh, yang lebih spesial memang di masjid, yang lebih utama. Akan tetapi eh, kalimat majlisan dalam hadis ini ya menunjukkan makna umum ya, sehingga dia bisa dipakai juga untuk majelis yang lainnya. Karena majelis taklim ibu-ibu terkadang nggak di masjid kan, terkadang di rumah ibu siapa, di rumah ibu siapa, biasanya begitu ya. Ada majelis taklim di sini, di situ. Maka kalau majelis taklim itu benar-benar mengamalkan zikrullah, insya Allah majelis itu majelis termasuk yang akan mendapatkan keutamaan ini ya. Kemudian kalimat yazkurunallah, zikir, apa yang dimaksud zikir itu di sini penulis menyebutkan az-zikru a'ammu min an yakuna bil Qur'ani au bi ghairihi. Maka yang disebut dengan zikrullah itu maknanya umum, bisa berzikir mengingat Allah dengan Al-Qur'an atau dengan yang lainnya. Wa yashmulul mau'idhatu ya, maka yashmalu al mau'idhatu wa durusul akidah wal fikih wal hadis wa ghairiha. Maka termasuk di dalamnya juga zikrullah itu adalah ada mauizah di sana, ada pelajaran, ada nasihat tentang agama, ya, tentang beriman misalkan, atau tentang akhlak, atau nasihat-nasihat yang lainnya. Ya, biasanya ada kultum ya, bahasa kita dulu itu ada kultum ya.
mendengarkan kultum, mendengarkan nasihat, atau pelajaran khusus, mempelajari mempelajari kitab-kitab para ulama misalkan ya, yang berkaitan dengan akidah, misalkan di majelis itu dipelajari akidah, dipelajari misalkan apa kitab eh Qawaidul Arba tentang empat kaidah kesyirikan, atau mempelajari tentang kitab tauhid ya, tentang kitab tauhid, atau kitab-kitab yang lainnya ya, seperti apa akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, atau kitab-kitab yang lainnya ya, yang di dalamnya mempelajari tentang i'tiqad, keyakinan umat Islam, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, wal fiqh, wal fiqh, dan juga atau mempelajari kitab fikih itu termasuk zikrullah. Kenapa mempelajari fikih itu termasuk zikrullah? Karena itu adalah hukum Allah, ya. Di dalamnya akan mempelajari misalkan fikih ibadah tentang cara wudhu, syarat-syarat wudhu, rukun-rukunnya, pembatalnya, misalkan juga tentang fikih sholat, misalkan tentang apa syarat-syarat sah sholat, kemudian rukunnya, kemudian pembatal-pembatalnya, itu kan dipelajari. Kemudian mempelajari juga tentang puasa, ini mau puasa nanti ada fikih puasanya, juga tentang hadis, misalkan syarah hadis. Ya seperti kita saat ini, kita mensyarah atau kita membaca ya, menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini termasuk zikrullah wa ghairiha. Ya, demikian juga muhadharah dan yang lainnya yang di dalamnya ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena yang disebutkan dalam hadis ya, keutamaan ini akan didapatkan bagi orang yang berkumpul untuk berzikir secara mutlak. Jadi tidak khusus baca Quran saja, tidak khusus pengajian saja, misalkan di Rosa apa namanya pelajaran-pelajaran agama gitu, ada dars akidah, misalkan dars fikih enggak, tapi pokoknya semua yang di dalamnya zikrullah maka itu akan mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, yaitu yatluna kitab Allah, mereka berkumpul di masjid Allah membaca kitab Allah. Ini menunjukkan mimbabi dzikril ammi bi ba'di afradihi. Maksudnya apa? Yang tadi secara umum, kemudian ketika disebutkan hadis kitabullah ini bagian dari umum tadi ya, bukan khusus, bukan spesial khusus hanya Al-Quran saja zikrullah, tapi menyebutkan di antara yang zikrullah itu ini loh, ayat itu baca Al-Quran. Kenapa? Karena menunjukkan disebutkan tilawah Al-Quran likamalil fadli fi tilawatil Quran wa mudarasatihi. Karena keutamaan yang keagungan kalamullah tadi ya, tilawah Al-Quran dan mempelajarinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar sendiri, ya, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir itu majelis yang di dalamnya zikrullah ya, seperti tahmid, subhanallah, alhamdulillah, atau tilawah kitabihi ya, tilawatu kitabi atau tilawah kitab Allah yang mempelajari tilawah Al-Quran itu, atau doa, berdoa ya bi khairid dunya wal akhirah, agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa amma dukhulud durusil ilmiyah fafihi nadhar. Maka menurut beliau kalau zikrullah itu durusul ilmiyah, pelajaran ilmiah itu, atau bahasa kita itu kajian ya, atau majelis talim itu menurut beliau perlu diteliti lagi. Ini pendapat beliau ya. Akan tetapi kata penulis di sini wa ma'ana dukhulaha zahiran jiddan. Majlis majlis ilmiah itu termasuk zikrullah, dan ini disebutkan banyak para ulama ya. Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala juga ketika menjelaskan tentang makna majlis zikir, hilaqah zikir itu adalah termasuk di dalamnya majlis yang di dalamnya dibacakan halal dan haram tentang hukum-hukum Allah. Ya. Karena itu berkaitan kita sedang mengingat hukum Allah, mengagungkan perintahnya, berarti kan mengagungkan
hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dimaksud zikrullah. Jadi, saudaraku ya, kalau kita itu bermajlis di majlis taklim, di dalamnya diingatkan akan keagungan Allah, diingatkan tentang tauhid, kemudian dengan belajar tersebut kita semakin mencintai Allah, semakin takut kepada Allah, atau semakin tahu pentingnya ibadah, kemudian menjadi tahu cara beribadah kepada Allah, dan kita tahu ini halal, ini haram, itu semua majlis di zikir yang akan mendapatkan keutamaan ini. Maka semangatlah kita bermajlis majlis zikir ya. Kenapa kita harus semangat? Karena keutamaannya banyak banget, manfaatnya besar banget, keuntungannya dunia akhirat ya. Terus itu akan memberikan ketenangan jiwa, ke apa keberkahan waktu, keberkahan hidup. Apa yang akan didapat? Kita lihat ya. Apa kata Rasulullah SAW dan Nabi SAW tidak mungkin berdusta dan menyelisih janjinya ya. Nabi SAW mengabarkan kepada kita nggak mungkin Nabi berdusta dan tidak mungkin Nabi berbohong ya. Illa hafat bihimul malaikah. Yang pertama, dia akan dinaungi malaikat. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat? Di dalam cetakan yang lain, dalam Kitab Bulughul Maram, hafat humul malaika. Kalau tadi hafat bihimul malaika ya. Maka yang benar itu hafat humul malaika di dalam kitab Sahih. Taib, yang dimaksud hafat humul malaika ay ahdaqat wa ahatat wa tafat bihimul malaika. Yaitu apa? Para malaikat akan bersama mereka. Para malaikat akan mengelilingi mereka. Ya, seperti kita tahu kalau ada kelompok orang dikerumuni, mengerumuni lah bahasa kita mengerumuni. Ada apa itu? Orang kok mengerumuni eh, eh, siapa misalkan mengerumuni orang itu? Oh, ternyata dia pembesar. Atau biasanya orang berkerumun di pasar itu biasanya ngapain eh, orang berkerumun di pasar itu? Ada pertunjukan gitu ya. Ada pertunjukan apa biasanya tuh di pasar-pasar itu pertunjukan apa ya dulu tuh tukang obat itu biasanya. Apalagi sih yang biasanya ada yang kebal-kebal gitu orang semua berkerumun. Nah itu mengerumuni ya, berkumpul gitu. Seneng kan orang berkumpul. Kalau zaman sekarang itu kalau ada kejadian oh semua orang berkumpul ya. Misalkan ada ada buaya di sungai itu. Oh, semuanya pasti berkumpul itu pengen tahu, pengen lihat. Nah, itu tuh berkumpul. Nah, para malaikat akan berkumpul dan mengerumuni siapa? Manusia-manusia yang sedang berzikir kepada Allah. Subhanallah, kita dikerumuni para malaikat ya. Di hafat humul malaika. Ngapain sih malaikat mengerumuni kita? Yastami'una dzikra. Mereka juga ingin mendengar zikir kita itu. Mereka ingin mendengar firman Allah, mereka ingin mendengar tasbih, tahlil, mereka ingin mendengar hukum-hukum Allah. Jadi mereka mengerumuni itu juga pengen mendengar. Dan mereka diperintahkan Allah seperti itu. Tugas mereka yaitu Allah ciptakan mereka sempurna, nggak ada syahwat untuk berkeliling di muka bumi ini mencari majlis-majlis zikir. Sudah Allah sediakan gitu. Subhanallah ya, ini keutamaan benar, keutamaan yang sangat besar dan betapa maha baiknya Rob kita Subhanahu wa taala. Dengan amalan yang mudah, amalan yang gampang ya. Zikir ini termasuk amalan yang ringan, tapi pahala yang besar dari sisi Allah. Karena Allah wasi, ya, yang maha luas rahmatnya ya. Inna rahmat, inna rahmati, wasiat rahmati kulla syai'in. Rahmatku kata Allah itu meliputi segala sesuatu. Kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Allah yang maha maha besar karunianya. Maka mudah bagi Allah menciptakan makhluk-makhluk yang mulia. Ciptakan dari cahaya. Yang memiliki kekuatan. Yang memiliki keagungan. Penghuni langit. Bukan bumi, penghuni langit mereka para malaikat. Tapi tugas mereka, Allah perintahkan mereka untuk datengin majlis-majlis zikir. Subhanallah betapa mulianya.
Kalau seandainya Allah tampakkan itu, pasti kita ini semuanya akan pergi ke masjid untuk banyak berzikir kepada Allah. Atau di rumah-rumah kita, kita pasti nggak lepas dari baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Karena kita tahu para malaikat akan datang ya menghampiri rumah tersebut, menghampiri kaum tersebut, menghampiri majlis tersebut. Karena ini janji dari berita dari Rasulullah SAW ya, Allah akan menyuruh para malaikat yang khusus. Lihat, subhanallah, Allah ciptakan itu malaikat spesial untuk mendengarkan majelis zikir. Ya, jadi nggak perlu ya, saudaraku, Bapak Ibu dan rahmatullah, zikir kita itu dipoto-foto, di apa, videoin, harus kita share. Nggak perlu. Cukuplah para malaikat yang agung yang mulia itu menyaksikannya dan mereka akan menjadi saksi. Wa yakununa syuhada'a lahum. Mereka kelak akan menjadi saksi untuk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahum al-muwakkaluna bihuduri majalis dzikir. Mereka itu diperintahkan Allah memang spesial malaikat ini untuk mendatangi majelis zikir. Fatakunu al lil ahdi. Maka alif lam di sini alif lam ahdiyah. Ahdiyah itu maksudnya lil jins, jins yang khusus, yang ma'rifat, yang sudah ditentukan bahwa mereka adalah malaikat yang menaungi majelis zikir. Itu maksudnya ya. Wa yu'ayyidu hadha hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini dikuatkan makna ini ya dengan hadis lain, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Rasulullah alaihi wasallam telah bersabda, Inna lillahi malaikatun. Allah memiliki para malaikat. Lihat, Allah memiliki para malaikat. Yatufuna fit turuq. Yang mereka berkeliling-keliling di jalan-jalan di bumi ini. Ngapain mereka? Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka berkeliling mencari majlis-majlis dzikir. Fa'idha wajadu qauman yadhkurunallah. Ketika mereka berkeliling, mereka dapati ada suatu kaum yang sedang zikrullah. Tanadu. Lalu mereka pun saling memanggil. Halumu ila hajatikum. Wahai para malaikat. Kemari, kemari, kemari. Kemari kalian. Penuhi kebutuhan kalian. Subhanallah, ini jadi hajatnya mereka. Hajatnya malaikat ini hanya spesial Allah ciptakan untuk keliling nyari majlis zikir. Dan mudah bagi Allah menciptakan makhluk-makhluk yang mulia untuk memberikan keutamaan yang mulia bagi orang yang menyebut nama. Kenapa majlis zikir ini sampai para malaikat Allah ciptakan, sampai mereka semangat yang berkeliling mencari majlis zikir? Ingat, yang mereka sebut adalah Allah. Yang mereka ingat adalah Allah. Yang mereka lantunkan dari suara mereka itu lafzu apa lafaz-lafaz yang mereka keluarkan, Asmaul Husna, nama Allah yang Maha Agung. Nama Allah pemilik alam semesta ini yang maha besar, maha agung, pencipta seluruh makhluk, yang sangat mudah baginya mencipta, sangat mudah baginya mengatur semua urusan miliknya langit dan bumi ini. Kalau ingin satu perkara, dia hanya cukup mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadi urusan tersebut. Subhanallah, betapa mulianya Asmaul Husna. Makanya zikrullah ini kedudukannya agung. Karena yang sedang diingat, yang sedang diucapkan, yang sedang diagung-agungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, ya. Nama makhluk ya apa sih makhluk itu? Se, se, sebanyak-banyaknya uang mereka nggak bisa mereka memiliki sepenuh bumi ini. Ya, setiap orang kan, oh, emang ada orang kaya di dunia ini punya banyak uang, tapi kan hanya satu bagian saja dia kaya. Di bagian lain dia nggak kaya. Hanya ada yang berkuasa, dia berkuasa di tanah bagian tertentu saja. Di tanah yang lain dia nggak berkuasa. Ya, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya apa kekuasaan, sebesar-besarnya perusahaan, nama perusahaannya disebut-sebut di mana-mana ya dengan logo-logonya, dengan merek-merek dagangnya, atau nama keluarganya ya, bin ini, bin itu, atau keluarga ini, keluarga itu, atau nama perusahaan, sehebat-hebat mereka dan manusia biasanya membanggakan itu.
Mereka berusaha itu membesarkan nama mereka. Subhanallah. Bagi orang yang beriman, cukuplah di hati mereka itu asma Allah yang mereka agungkan, yang mereka cintai, yang mereka harapkan menjadi tempat sandaran berdoa, tempat sandaran meminta, tempat sandaran memohon ampunan, tempat apa tunduk patuh kepada Robnya Subhanahu wa taala yang nanti Allah akan membelanya, nanti Allah akan membalasnya, nanti Allah akan mengirim para malaikatnya. Di dunia sebentar, paling 60 tahun, 70 tahun dia beribadah, Allah akan masukkan ke tempat yang mulia, yang lebih hebat lagi daripada dunia, di akhirat nanti di surganya. Bagi orang yang mengagungkan Allah, menyebut-nyebut namanya, takut kepadanya, beribadah kepadanya, ya mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah keutamaan zikrullah ya. Kemudian kalimat hafathum, kalimat hafathum ini kata ulama yang mensyarah di sini, isyaratun ilal qurbis syadid minaz zakirina bihaitsu lam yad'u lisyaitani furjatan yatawassal minha. Hafathum artinya para malaikat dekat kepada mereka, para malaikat mengerumuni mereka. Ini menunjukkan betapa dekatnya para malaikat dengan orang-orang yang berzikir tersebut, ya di mana mereka tidak akan diganggu lagi oleh syaitan, sehingga nggak ada lagi tempat untuk syaitan mengganggu mereka, ya. Karena itu ya Allah berfirman tentang malaikat yang dekat ini, wa taral malaikata hafina min haulil arsy, ya. Dan engkau akan melihat para malaikat itu, mereka eh, berkerumul, berkerumun ya, dekat di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabun itu ya. Mereka yang dekat dengan Allah ya. Ya artinya saat kita berzikir, saat kita bermajlis zikir, maka malaikat itu enggak cuman melihat dari jauh menyaksikan, tapi mereka dekat dengan kita. Tapi Allah menguji kita, tidak diperlihatkan mereka. Hanya kepada makhluk-makhluk tertentu saja yang Allah izinkan malaikat bisa melihat, bisa dilihat, itu pun tidak semuanya pada Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian kalimat ghasyiyat humur rahmah. Tadi ya majelis zikir itu yang pertama dia akan dinaungi para malaikat. Maksudnya dinaungi para malaikat itu apa? Malaikat akan berkerumunan, mengerumuni majelis zikir tersebut. Kemudian mereka akan memenuhi tugas mereka dari Allah. Subhanallah ya, tugas mereka nggak ada tugas yang lain kecuali mencari majelis zikir. Jadi subhanallah ya, orang beriman itu kenapa mereka itu sangat sangat kuat jiwanya ya, sangat mulia di sisi Allah. Langsung Allah kirim para malaikat untuk mencari mereka, untuk memuliakan mereka. Tapi ini bagi orang-orang yang yakin ya, bagi orang-orang yang kuat imannya tentunya, bagi orang-orang yang sangat yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan janji-janji Allah, dan tidak dilalaikan oleh dunia, tidak ditipu oleh dunia. Bagi orang yang ditipu dunia ya dia menganggap remeh zikrullah, apa itu berzikir-berzikir kata mereka ya. Dapat apa? Apa bisa kaya kamu dengan zikir itu? Apa kamu bisa eh, bayar rumah sakit? Apa kamu bisa punya mobil? Apa kamu bisa ini dengan zikir-zikir tersebut? Apa kamu bisa makan nasi? Subhanallah. Ya orang yang hidupnya cuman dunia, 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 mereka nggak tahu bahwa dunia ini akan sirna, ya sebanyak-banyaknya dunia nggak bisa juga dimakan semua kan, nggak bisa juga dimiliki semua, itu pun terbatas, dan kalau mati nanti dunia itu akan meninggalkan dia, dunia sudah menyiksa dia, dan akhirnya di akhirat dia pun nanti bersedih, eh, menyesal dan celaka. Nauzubillah min dzalik ya, orang-orang yang lalai dari zikrullah. Tapi orang yang beriman, yang yakin bahwa tujuan hidupnya akhirat. Naam, dia bukan berarti tidak mencari dunia ya. Bukan berarti kita hidup ini tidak mencari dunia. Kita juga ya bekerja, kita juga cari nafkah. Tapi tujuan akhir kita bukan itu. Itu hanya untuk memenuhi asupan gizi tulang kita biar bisa berdiri,
biar kita nggak kehujanan misalkan ya, dan tidak dihinakan dengan meminta-minta kepada orang lain. Seperti itu. Tapi tujuan utama kita adalah zikrullah, zikrullah, yaitu mengingat Allah, beribadah kepadanya sebagaimana tujuan penciptaan manusia. Taib wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang dimaksud dengan diliputi oleh kasih sayang. Ai ammathum wa ahatat bihim min kulli janibin. Maksudnya kasih sayang Allah akan meliputi mereka secara umum dari segala sisi. Mereka akan dirahmati Allah dari segala segala sisi. Jadi rahmat Allah meliputi mereka. Mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Subhanallah, kita itu seneng banget kalau disayang sama makhluk. Walillahil masalul a'la. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita kalau ada orang yang sayang banget sama kita, ya coba lihat, dia akan peduli sama kita, dia akan memikirkan kebutuhan kita, bahkan dia akan membantu saat kita sulit, dia akan membela saat kita lemah, dan dia akan mendukung ya cita-cita kita. Apalagi orang ini ternyata dia orang tua kita, ya, sudah pasti. Apalagi orang tua kita ini memiliki kekayaan, wah sudah pasti dia akan membantu apa yang kita butuhkan. Apalagi kalau dia misalkan ahli kesehatan juga, wow, misalkan dia ahli kesehatan, dokter, spesialis atau yang lainnya yang ahli dalam ilmu kesehatan. Saat kita sakit, wah dia pasti akan membantu kita. Sudah dia punya punya kekayaan, dia punya ke ilmu ya. Tapi itu dia juga berkuasa misalkan. Ternyata dia pemimpin di suatu wilayah. Wah, subhanallah, betapa senangnya kita disayang oleh orang seperti ini. Dan ternyata dia orang tua kita. Ini contoh saja ya. Sekarang bagaimana kalau itu adalah yang lebih hebat lagi, yang tidak bisa dibayangkan dengan, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dia yang maha kuat. Saat kita lemah, dia akan tolong kita. Dia yang maha menyembuhkan saat kita sakit, dia akan sembuhkan. Dia yang maha kaya saat kita butuh, dia akan berikan. Dia yang maha mulia, dia yang maha berilmu, dan dia maha penuh hikmah. Dan pemberiannya, kekayaan, kekuasaan, kenikmatan yang lain sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Subhanallah. Dan dia maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada majlis zikir tersebut, ya, orang-orang yang ada di dalamnya ketenangan. Kila innal murada bihar rahmah. Ada yang mengatakan maksud ketenangan di sini adalah rahmat Allah. Dan ini dipilih oleh Al-Qadi Iyad rahimallahu taala, karena beliau menyebutkan bahwa ini merupakan makna dari rahmatnya, sakinah itu bagian dari rahmat. Apa namanya pendapat yang kedua, annal murada biha al-wiqar wal tuma'nina. Yang dimaksud sakinah ini adalah kedamaian, ketenangan jiwa. Kita tahu bagaimana rasanya nggak tenang itu ya. Gimana rasanya kita itu galau, nggak tenang, nggak bisa tidur, makan nggak nikmat, nggak enak. Pokoknya semuanya jadi nggak fokus karena nggak ada tenang, nggak ada ketenangan. Tapi orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Makanya nggak heran ya kalau orang yang sedang pusing, frustasi, jangan lari ke diskotik, jangan lari ke maksiat. Naam, dia tenang, ya. Tenang yang semu. Tipuan justru itu akan menjadi penyakit kegelisahan yang lebih besar, yang lebih hebat lagi. Kalau kita sedang galau, sedang pusing, zikrullah, Allah akan berikan ketenangan. Kalau mau lebih hebat lagi, wudhu. Kemudian sholat. Kemudian kita ruku dan sujud di hadapan Allah SWT. Subhanallah. Kemudian kita baca Al-Quran. Itu akan memberikan kedamaian, ketenangan. Kemudian minta tolong kepada Allah atas semua keluh kesah kita. Kemudian bertobat atas semua dosa dan maksiat kita. Subhanallah, ini apa, orang yang berbahagia banget di dunia ini. Dan itu nggak bisa dibayar dengan dolar, nggak bisa dibayar dengan
Real nggak bisa dibayar dengan rupiah, dengan emas penuh bin nggak bisa digantikan kelezatan, kenikmatan, ketenangan di dalam hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang menikmati ya, khusyuknya hati kita itu dipenuhi cahaya iman, dipenuhi cahaya ibadah, tawakal, takut, berharap, kemudian taat, patuh, pengagungan dan kecintaan kita, al-mahabbah kepada Rob kita subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau mereka itu raja-raja yang berkuasa, orang-orang yang punya uang banyak, tahu bahwa kenikmatan itu ada pada zikrullah, ada pada orang seperti itu, pasti mereka akan rebut itu dengan pedang mereka, akan mereka rebut dengan kekuasaan mereka supaya mereka mendapatkan itu. Tapi sayang, itu tertutup bagi mereka semua, ya, karena mereka menganggap kebahagiaan ketenangan hanya dengan dunia, dengan kesuksesan dunia, pencapaian dunia, kekuasaan yang justru itu mereka bagaikan minum air laut yang tidak akan pernah berhenti. Hausnya justru semakin semakin haus, ya. As-sakinah, al-wiqar, wa tuma'ninah, ya. Allah berfirman, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Al-Fat ayat keempat. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan di dalam hati-hati orang yang beriman. Jadi as-sakinah itu, ketenangan, kedamaian itu milik Allah. Biadikal khair, di tanganmu ya Allah semua kebaikan. Ketenangan ini kelezatan hati, kenikmatan hati, ya. Bahkan nikmat yang sempurna di dalam hati itu adalah tumanina. Makanya Allah panggil orang-orang yang berjiwa tenang dengan panggilan yang indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Allah panggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang khusyuk, yang zikrullah, yang di dalamnya jiwa tersebut, hati tersebut dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, dipenuhi dengan ketakwaan dan juga pengagungan kepada Allah, rasa rindu, rasa harap, rasa takut, rasa tawakal dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa ini jiwa yang sudah diberikan cahaya, kemudian Allah turunkan sakinah di dalam hatinya. Maka ini subhanallah kenikmatan zikrullah, ya. Berkata Imam Nawawi, wahada ahsan. Dan makna yang kedua ini yaitu nazalat alaihimus sakinah, ini makna ketenangan jiwa ini lebih baik daripada makna yang pertama, yaitu yang disebutkan makna sakinah adalah rahmah, ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, as-sakinah syai'un yakdifuhu Allahu azza wa jalla fil qalbi. Sakinah merupakan kenikmatan, sesuatu yang Allah berikan, Allah masukkan ke dalam hati. Fayatma'in wa yuqin wa yastaqirru. Maka dengan sakinah tersebut hati itu menjadi tenang, menjadi damai, menjadi rehat, ya, menjadi nikmat gitu, menjadi apa? Menjadi damai, ya. Fala yakunu indahu qalakun wala syakkun wala irtiyab. Maka ketika tenang itu masuk ke dalam hati kita, hilang itu semua kegalauan, hilang semua kerancuan dan hilang semua keraguan. Maka minta sakinah kepada Allah, cari sebabnya zikrullah. Ya, sebagaimana janji yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini. Yang suatu kaum bermajlis zikir, Allah akan berikan sakinah kepada hati-hati mereka. Kemudian al-wajhul salis. Ya, sekarang kita akan sebutkan makna secara umum, secara global dari hadis ini. Al-hadis, hadis majalasa qaumun, ya, majlisan yazkurullah ini dalilun ala fadli majalisi dzikri wa syarafiha indallahi ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan, keagungan majlis zikir yang
ada di dalamnya zikrullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diagungkan nama Allah, maka Allah akan mengagungkannya. Nggak main-main ya. Yang mengagungkannya bukan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, capek-capek nyebut-nyebutin merek orang lain, capek-capek kita dagangin merek orang lain, emang dia akan berikan banyak kepada kita. Paling sesuai dengan ya ini apa walillahil matsalul a'la. Allah memang tidak sama dengan makhluknya ya. Ya maksudnya kan kita kan misalkan bekerja di perusahaan dan ini kan kita membesarkan namanya. Capek kita besarin paling apa sih yang diberikan? Iya, naam diberi gaji, diberi bonus, tapi nggak akan banyak yang diberikan gitu. Kita apalagi kalau kita nyebut-nyebutin nama orang yang dia nggak peduli sama kita. Ya, betapa bodohnya ini manusia seperti ini kan. Maaf ya, seperti orang-orang yang ngefans misalkan sama artis atau sama idola-idola dia, dia sebut-sebut foto-fotonya dipajang di kamarnya, di HP-nya, di laptopnya, dia beli bajunya, dia sebutin namanya. Oh, pokoknya kalau disebutin nama itu dia punya grupnya lagi kan di mana? Di HP-nya itu ada di WhatsApp-nya itu ada grup idola dia. Dia ikutin itu, dia ikutin sosial media, dia ikutin kesarnya, disebut-sebut namanya. Subhanallah, dia nggak dapet apa-apa. Ya, jangankan mau dikasih hadiah apa, ya 1 sen, 1 rupiah pun dia nggak dikasih oleh idolanya. Nggak ada apa-apa dia. Yang ada hartanya habis, waktunya habis, tenaganya habis untuk mengagungkan idola ini. Miskin. Ya miskin itu dalam bahasa Arab itu kasihan. Ya, kasihan. Dia nggak dapat apa-apa. Dia udah capek-capek mengagung tuh dia nggak dapat apa-apa. Ditipu dia oleh syaitan. Tapi kalau yang dia agungkan Allah, subhanallah, dia mengagungkan Allah, dia menyebut-nyebut namanya. Kemudian di dalam hatinya selalu teringat dengan firman-Nya, kalamnya. Kemudian dia hidupnya ngikutin aturannya, ingat perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, ingat perintahnya dia laksanakan, ada larangan dia tinggalkan. Kemudian dia laksanakan ibadah. Dia yakini janjinya. Kemudian dia pun selalu menyebut-nyebut namanya. Zikrullah ya, di setiap waktunya. Bangunnya, tidurnya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang selalu menyebut-nyebut nama Allah, selalu mengingat Allah, baik dia berdiri, baik dia duduk, baik dia berbaring. Subhanallah. Kemuliaan dunia akhirat akan didapatkannya. Dia akan mendapatkan nikmat, kelezatan jiwa, kelezatan badan. Dia akan diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dia sebut-sebut itu adalah Allah. Allah bukan hanya bumi miliknya, ini langit milik Allah. Bukan cuma dunia akhirat punyanya. Dan jika Allah ingin memberikan, kun fayakun. Mudah bagi Allah. Dan pemberian Allah itu nggak akan pernah terbayangkan olehnya nanti di akhirat. Ya di dunia sabar aja. Di dunia memang ujian sama Allah. Orang beriman dibatasi kenikmatan. Karena Allah maha sayang. Kalau kita dikasih banyak itu, biasanya kita lupa. Manusia itu kalau terlalu banyak, dia jadi lupa. Lupa daratan, lupa siapa diri dia. Merasa angkuh, merasa sombong. Banyak harta, sombong dia. Banyak tinggi kekuasaannya, arogan dia. Banyak ilmunya, sombong juga. Ya, nasallallahu alaihi. Ya, apalagi populer banyak pengikut sombong. Makanya Allah batasi kita. Allah batasi kita supaya kita itu ingat jati diri kita dan supaya kita sabar, tahan sampai 20 tahun atau 30 tahun lagi sampai meninggal, sabar nanti kenikmatan itu akan dia dapatkan. Mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatira ala qalbin bashar ya. Ala qalbin bashar itu yang nggak pernah dilihat pandangannya, nggak pernah didengar, nggak terbayangkan oleh jiwa manusia, kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang yang berzikir kepada Allah. Makanya majlis zikir di sisi Allah agung mulia, ya, agung dan mulia. Di mana dia akan mendapat dinaungi oleh para malaikat. Allah sediakan secara spesial khusus para malaikat
Bayangkan kita saat berzikir pada subuh misalkan, malaikat mengerumuni kita. Ditambah kita ini sudah dikirim oleh Allah hafadhah. Wa yursilu alaikum hafadhah ya. Wa rabbukal apa? Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadhatan. Dialah Allah yang berkuasa di atas semua makhluknya dan Allah mengutus kepada kalian malaikat yang menjaga kalian. Di setiap kita ini ada hafadzahnya. Ditambah kalau kita zikrullah, kita mengingat Allah, kita minta tolong sama Allah, Allah tambah dengan malaikat yang tadi yang mereka mencari orang-orang yang berzikir. Ya, bayangkan ya, kita kan biasanya silau banget ngelihat orang ini kalau jalan dikerumuni oleh bodyguard-bodyguard. Wah, ini hebat nih, banyak banyak backingan ini, pasti banyak uangnya dan semua. Orang beriman itu para malaikat kalau dia zikrullah akan mengerumuni mereka. Kemudian Ghasyan rahmah, dia dinaungi kasih sayang Allah, diliputi kasih sayang Allah. Wa nuzulus sakinah, dia diberikan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan hati, yaitu ketenangan, kedamaian. Kemudian setelah itu wa dzakarallahu iyyahu fil mala'il a'la. Siapa dia? Tapi nama dia disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Iya, di bumi dia nggak terkenal. Orang menganggap hina dia, menganggap pakaiannya mungkin biasa, kendaraannya mogok-mogokan atau bahkan dia nggak punya kendaraan, tabungan rekeningnya juga pas-pasan, ya pekerjaan biasa. Tapi ternyata di sisi Allah, Allah sebut-sebut hamba ini di hadapan para malaikat. Di saat orang meremehkan, menghinakannya, ternyata di sisi Allah, di tempat yang tinggi, loh, di langit tujuh, di arsy-Nya Allah, Allah banggakan hamba ini. Karena dia zikrullah. Betapa mulianya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita remehkan ibadah ini. وهذه خصال عظيمة ومنه جسيمة تدل على رضا الله تعالى عنه ومحبته لهم. Maka ini menunjukkan karunia yang besar ya, bahwa Allah meridhoi mereka dan mencintai mereka. Kalau idza kanat wa idza kanat kullu khaslatin min hadhihi al-khisal 'azimah kafiyah fi infiradiha ala ithari raghbah wan nasyati ila majalis dzikri fa kaifa bi ijtima'iha. Kalau seandainya satu aja keutamaan yang Allah berikan bagi orang berzikir. Misalkan kalau kamu berzikir, Allah akan kirim itu para malaikat mengerumuni kamu, menaungi kamu, membantu kamu. Itu satu saja kita udah semangat kan. Gimana nggak semangat? Ya, walillahil masalul a'la, ya nggak sama. Kalau ada orang bilang nih ya, kamu kalau sering-sering nyebut saya, sering memuji saya kirim bodyguard ke rumah kamu, setiap kamu pergi kemana-mana, saya kirim asisten pribadi kamu untuk membantu semua kebutuhan kamu. Seneng nggak kita? Semangat nggak kita promosiin orang tersebut? Ya pastilah, setiap hari dia kirim. Kalau semakin banyak, saya kirim 5 orang. Setiap hari kita kemana-mana dibantuin oleh 5 orang, diambilin, dibantuin. Wah, itu pasti kan seneng ya. Walillahil masalul a'la. Tapi Allah nggak sama dengan makhluknya ya. Ini perumpamannya. Kalau satu itu aja orang sudah semangat, gimana kalau dia janjiin lagi? Selain kamu dapat bodyguard dari saya akan sayang sama kamu. Kamu kalau ada butuh tinggal telepon saya akan bantuin. Terus selain itu kamu akan apa mendapatkan, manusia nggak bisa memberikan ketenangan ya. Bagaimana kalau empat ini tentu bikin kita lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau di sini, fala yanbaghi lil mu'min al-muwaffaq al-harisu ala naf'i nafsihi an yafritta fi majalis dzikir. Maka orang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah nggak mungkin dia menyia-nyiakan ini, nggak mungkin menyia-nyiakan majlis zikir. Nggak mungkin hari-harinya terlewat dari zikrullah. Nggak mungkin dia lalai dari membaca kalamullah. Nggak mungkin dia lalai dari zikir pagi dan petang, dari banyak istighfar kepada Allah. Karena dia tahu dan dia orang beriman, sangat yakin kepada Allah, yakin kepada firman-Nya, yakin kepada Rasul-Nya, yakin kepada sabda Rasul-Nya, yakin kepada janji-janji Allah. Dia beriman kepada malaikat Allah. Malaikat itu ada, itu kan sudah rukun iman yang kita yakini.
Gak mungkin dia menyanyiakan itu. Dia pasti semangat, termotivasi, dan dia akan kejar itu ya. Lianna majalis dzikir, majalisul malaikah. Karena majelis zikir itu tempat duduknya nongkrong para malaikat. Dan malaikat itu penuh keberkahan. Allah ciptakan dengan cahaya. Membawa kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin membawa mudarat. Beda dengan majelis syaitan. Penuh dengan keburukan. Penuh dengan penipuan. Penuh dengan kedustaan. Penuh dengan kecapean, kelelahan, kesulitan, kematian hati. Walaupun dihiasi oleh setan seakan-akan ini senang, ini mewah, ini wah ya ini populer, ini hebat, oh kamu hebat, dan segala macam. Majlis yang isinya ghibah, namimah, maksiat, apalagi kalau diisi dengan hammer, narkoba dan yang lain, naudzubillahi min dzalik ya. Kemudian wa hadza yu'akkidu annahu yanbaghi an takuna al-majalis fil masajid aw ghairiha amiratun bidzikrillahi wa du'ai wa istighfarihi. Dan ini lebih ditekankan lagi jemaah sekalian, majlis ini di masjid. Maka makmurkan masjid Allah itu dengan zikrullah. Kita ini sudah di rumah nggak zikir, pergi ke masjid bukannya berzikir malah ngomongin apa yang kita omongin di rumah. Subhanallah. Makanya eh, apa namanya sangat sedih ya kalau kita lihat saudara-saudara kita jauh misalkan dari Indonesia pergi ke Madinah atau ke Mekah ke Masjid Rasulullah atau Masjidil Haram di Mekah, masjid yang paling dicintai Allah. Sampai di sana sibuk dengan HP, sibuk dengan lihat media sosial, TikTok, apa Instagram, Facebook. Subhanallah, sibuk di sana, sibuk. Itu kan kebiasaan dia di rumah. Kenapa di Masjid Allah juga seperti itu? Sangat kita sayangkan. Atau di masjid juga ujung-ujungnya ngomongin dunia lagi, ngomongin bisnis lagi, ngomongin subhanallah. Lupa bahwa masjid ini rumah Allah, baitullah, bait min buyutillah tadi Nabi sebutkan rumah Allah. Ya, Allah meridhoi isinya pengagungan Allah, menyebut-nyebut namanya, mengingat-ingat akhirat, menyebut-nyebut hukumnya, agamanya. Ya, kalau kita kalau di masjid di antara adab ke masjid itu eh, hilangkan apa dunia di dalam masjid, pembicaraan dunia. Sibukkan kita dengan zikrullah, sibuk dengan membaca Al-Quran, ya. Sibuk kita dengan zikir, sibuk kita dengan istighfar, ya, memohon ampun. Karena ini rumah Allah, ya. Sibuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, maka dia akan didatangi oleh syaitan. Al-wajhur rabi, al-hadis dalilun ala wujudil malaikah. Naam. Hadis tadi ya, hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi menunjukkan adanya para malaikat. Ya, naam kita yakin malaikat itu ada, diciptakan dari cahaya. Mereka memiliki sifat-sifat juga dan mereka memiliki zat ya, bentuk. Nabi SAW melihat rupa Jibril dalam bentuk aslinya marratan 2 kali. Bentuk aslinya ya, yang dikabarkan memiliki 600 sayap ya. Yang satu sayap aja itu sampai segenap ufuk ya. Jatuh dari sayap-sayapnya itu apa? Berlian-berlian, berkilauan. Itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ada ya. Wa anna lahum a'malan yakumuna biha, dan mereka memiliki tugas-tugas yang Allah perintahkan dan mereka la ya'sunallaha ma amarum wala apa la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu tidak pernah bermaksiat atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya. Para malaikat. Nah, di antara tugasnya tadi dia berkeliling mencari majlis zikir. Wa min dzalika al malaika, di antara malaikat itu adalah malaikat al muwakkaluna bi ilakil zikir, yaitu tugasnya mencari majlis zikir ya. Wa hum zaiduna alal hafadha, dan mereka itu malaikat tambahan dari malaikat yang Allah telah utus kepada setiap hambanya, itu malaikat penjaga ya. Wa fi hadza, dan ini menunjukkan dalilun, hadis ini juga menunjukkan
ala mahabbatil malaikati bani Adam. Menunjukkan para malaikat mencintai anak Adam yang berzikir. Kenapa? Hafatul malaikat. Mereka mengerumuni. Kalau ketemu majelis zikir, mereka panggil teman-temannya, ayo ini ada majelis zikir. Mereka suka, mereka mencintai anak Adam yang beriman ya, yang berzikir kepada Allah wa tinaihim bihim dan sangat peduli dengan eh, apa yang berzikir berzikir tersebut ya. Dan ini menunjukkan bahwa amal soleh itu ya, seperti majelis zikir akan membuat malaikat itu dekat dengan kita, sebagaimana kita dekat dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ya riwayat Muslim disebutkan inna lillahi tabaraka wa taala malaikatun sayyaratun. Allah memiliki malaikat yang disebut dengan malaikat sayyarah yang berkeliling sayyarah itu yang mencari-cari apa berjalan di muka bumi ya. Makanya mobil itu disebut sayyarah ya. Karena dia jalan-jalan kan. Fudulan yattabi'una majalis dzikir. Di mana mereka mengikuti majlis-majlis zikir. Jadi mereka mencari itu. Fa'idha wajadu majlisan fihi dzikr. Kalau mereka mendapati majlis zikir, mereka lihat ternyata di rumah ini keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, ba'da subuh berzikir mereka. Bersegera dia datang. Karena ingat tadi disebutkan majalasa kaumun, nggak cuma di masjid. Nah, masjid juga. Ya pasti pada subuh, makanya kalau kita laki-laki nih habis subuh kalau nggak ada kesibukan lain udah diam di masjid zikir. Kalau kita satu dua tiga orang sedang berzikir di sana, malaikat sayyaro tadi akan menghampiri. Ngapain mereka? Kok adu ma'hum. Duduk bersama orang yang berzikir itu. Wahafa ba'duhum ba'dah. Dan mereka saling merapat ya sebagian sebagian yang lain biajeni hatihim ya mereka mengepakkan sayapnya ya menaungi dengan sayap hatta yamla uma baina uma baina sama dunia sampai-sampai mereka itu terpenuh ya di antara langit dan bumi sampai terisi langit dan bumi wallahu taala alam ya ini adalah yang Nabi SAW sebutkan dan ini berita gaib yang Nabi kabarkan pasti seperti ini pasti benarnya walaupun kita tidak bisa melihatnya. نفعنا الله بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mungkin kita cukupkan ya, Syekh Muhammad. Ana sekalian pamit. Barakallahu fikum. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz atas materi yang disampaikan kepada jamaah pada malam hari ini dan kami ucapkan juga jazakallahu khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz lebih menambahkan ketakwaan pada diri kita serta bisa menambah khazanah keilmuan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Singawi mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian kita pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kepada para jemaah boleh dari meeting. Barakallahu fiikum.